Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di Yuri Talks Part 4. Sebelumnya, kenalin aku Sofia Regina sebagai moderator Yuri Talks Part terakhir dengan tema Get Your Dream Scholarship. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Maisin Anjeliani. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita tanya ke Kak Maisin seputar 7 pertanyaan yang sering ditanyain seputar beasiswa. Hai, kenalin aku Maisin Anjeliani, alumni Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Tahun ini aku diterima di 2 kampus, yang pertama di Chulalongkorn University Thailand dan yang kedua di IPB University Indonesia. I also applied to ASEAN and non-ASEAN scholarship dan juga terpilih sebagai awardee LPDP tahun 2022. Kalau menurutku pribadi, setiap orang punya motor penggeraknya masing-masing ya untuk bisa dapat dan bisa ngejar beasiswa. Nah, dalam kasus aku sendiri, karir yang aku mau, arah karir yang aku tuju itu memang menuntut untuk lanjut studi magister. Dan seperti yang kita tahu, kalau biaya yang dibutuhkan untuk studi magister itu tidak sedikit. Lebih dari itu, aku juga merasa aku butuh nih circumstance yang membantu aku untuk tumbuh, membantu aku untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan aku melihat kalau misalnya circumstance yang dimiliki LPDP yaitu Mata Garuda itu memiliki apa yang aku butuhkan dan bisa menjadi ruang lingkup aku untuk lebih berkembang lagi gitu. Seberapa penting beasiswa bagi mahasiswa? Menurut aku penting banget. Karena bukan cuma masalah biayanya, bukan masalah pendanaannya aja, tapi wadah yang diberikan kepada awardee, ruang lingkup yang diberikan kepada awardee itu juga sangat penting. Karena dengan lolos sebagai awardee beasiswa, kita itu akan secara otomatis tergabung di dalam keluarga besar awardee beasiswa tersebut yang menurut aku akan memberikan dorongan positif sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif dan positif juga. Tentu saja untuk perkembangan diri itu tergantung pribadi masing-masing. Namun dengan adanya wadah ini, dengan adanya ruang lingkup ini, tentunya kegiatan pengembangan diri tersebut akan menjadi lebih baik lagi, lebih optimal lagi, dan lebih menyenangkan lagi. Selain itu juga, kita juga akan bisa dengan mudah nih terhubung dengan alumni-alumni hebat yang bisa mendorong kita untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi, dan mereka juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, menjawab rasa penasaran kita terhadap banyak hal seputar beasiswa tersebut. Jadi menurut aku selain pendanaan, yang penting juga nggak kalah penting adalah circumstance yang ditawarkan. Ngomongin soal benefit, pastinya setiap program beasiswa punya benefitnya masing-masing ya yang ditawarkan. Dalam hal ini, karena aku memutuskan untuk ambil beasiswa LPDP, mungkin aku akan jelasin benefit yang ditawarkan sama beasiswa LPDP aja. Jadi pendanaan LPDP itu ada 2 komponen. Yang pertama biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini terdiri dari biaya pendaftaran kampus, tuition fee per semester, kemudian juga biaya penelitian 15-75 juta kalau nggak salah, kemudian juga ada biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Nah, selain komponen biaya pendidikan, ada juga biaya pendukung. Di sini ada biaya hidup bulanan, kemudian juga asuransi kesehatan, pembuatan visa, biaya kedatangan, kemudian juga ada biaya darurat. Selain pembiayaan juga, nanti kita akan ada persiapan keberangkatan atau PK, dan juga nanti otomatis tergabung di dalam Mata Garuda. Untuk persyaratan beasiswa itu pasti sesuai dengan beasiswa masing-masing ya minta apa, tapi secara garis besar itu ada 3 dokumen yang harus banget disiapin dan biasanya selalu diminta. Yang pertama yaitu sertifikat kemampuan bahasa Inggris, bisa TOEFL ataupun IELTS. Kalian nggak harus kursus kok kalau misalkan mau bisa TOEFL atau IELTS, karena aku pun belajarnya otodidak. Kalau misalkan mau nanya, feel free to DM aja. Terus yang kedua adalah surat rekomendasi dari akademisi ataupun tokoh masyarakat, tergantung beasiswanya minta dari siapa. Dan kemudian yang ketiga yang gak kalah penting dan sangat krusial adalah esai motivasi atau personal statement. Ada beberapa hal yang harus diperhatiin banget nih ketika kita menulis personal statement. Salah satunya jangan SKS dan harus benar-benar di-prepare. Bisa dari 1 atau 2 bulan sebelum. Aku punya tips beberapa yang cukup personal untuk menulis personal statement, tapi karena mungkin waktunya gak cukup, feel free to knock my DM aja ya.
For me personally, untuk dapat suatu informasi itu paling cepat lewat sosial media ya, khususnya Instagram. Jadi mungkin kita bisa mulai follow nih akun-akun tentang seputar beasiswa yang kita incar atau beasiswa secara umum. Kemudian juga kita follow juga teks-teksnya, misal seputar beasiswa atau beasiswa LPDP misal gitu. Menurut aku itu salah satu cara yang paling efektif, karena kan dengan kita follow akun-akun yang share tentang beasiswa dan teks-teksnya juga, nanti explore kita itu bakal dengan sendirinya nih banyak info-info tentang beasiswa. Yang pertama, harus sering-sering cari info. Pokoknya nggak boleh bosan untuk cari info. Kalian bisa cari info lewat bukletnya, lewat websitenya, lewat sosial medianya, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa gabung di grup-grup awardee atau calon awardee atau pejuangnya di Telegram mungkin, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Kedua, kalian juga nggak boleh SKS, harus well prepared. Benar-benar semua persyaratannya harus disiapin dari jauh-jauh hari dengan matang dan nggak boleh gerasak-gerusuk. Harus dengan ketelitian yang baik. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah doa. Karena kalau misalkan Tuhan bilang enggak, ya bakalan enggak. Kita bisa apa? Sebenarnya ada juga sih tips dan trik yang cukup personal, tapi mungkin karena waktu kurang cukup ya, feel free to knock my DM. Oke? Jangan langsung rebahan, kita harus banyak follow up lagi. Dokumen apa nih yang harus disubmit lagi, mungkin ada link yang harus dibuka lagi, apakah ada pendataan ulang, dan lain sebagainya. Kita juga harus langsung cari tahu nih, kira-kira nanti di universitas kita kehidupan kampusnya gimana, kesananya gimana, pencairan dananya gimana, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk langsung gabung grup awardee kalau misalkan ada, karena di situ adalah pusat informasi kita. Kemudian kalau ada step-step yang harus dilakukan pasca lolos, biasanya ada di bukletnya, itu harus langsung kita lakuin, jangan ditunda. Oke? Jadi mungkin tadi itu adalah jawaban untuk 7 pertanyaan yang paling sering ditanyain seputar beasiswa. Tapi nih, kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin cukup personal atau belum dijawab nih di sesi kali ini, feel free to knock my DM, because talking about scholarship in 7 minutes maybe not enough ya. Oke, last but not least, fighting! Wah, jawaban dari Kak Maisin sangat menjawab ya teman-teman. Keren banget pokoknya. Semoga kita mendapat manfaat dari Unit Talks Part terakhir ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.